Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Ningrum dengan NIM 2301216011939 dari offering C absen 18 akan melanjutkan pemaparan tentang pentingnya teknologi pendidikan dalam pendidikan di Indonesia. Lanjut, yang kedua ada weaknesses, itu kekurangan. Kita langsung ke soalnya. Yang pertama, apa kelemahan utama dalam pendekatan penilaian terhadap efektivitas platform pembelajaran jarak jauh di instansi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang? Nah, ini saya ambil dari jurnal-jurnal luar negeri juga. Platform pembelajaran jarak jauh semakin penting di instansi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Untuk keterbatasan dalam penilaian efektivitas platformnya, itu kurangnya studi mengenai efektivitas platform pembelajaran jarak jauh itu menjadi kendala yang perlu diatasi, terutama karena kebanyakan penilaian masih bersifat kualitatif. Untuk kunci keberhasilan dan efisiensi penggunaan platformnya, penelitian kuantitatif telah membuktikan hubungan antara kegunaan platform dan tingkat kepuasan penggunanya, memberikan peluang untuk meningkatkan area masalah dalam usability platformnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa kelemahan utama dari pendekatan pemerintah Indonesia terhadap penggunaan teknologi dalam meningkatkan pendidikan dasar? Ini jawabannya saya ambil dari jurnalnya Retnawati tahun 2019. Pemerintah Indonesia telah menjadikan peningkatan pendidikan dasar sebagai prioritas dan mengidentifikasikan bahwa mereka melihat teknologi sebagai cara untuk menyediakan sarana bagi guru untuk mengajarkan pelajaran yang inovatif sekaligus menutup kesenjangan kinerja antara sekolah di pedesaan dan perkotaan serta antar provinsi yang lebih miskin atau lebih kaya. Nah, peran teknologi harus diselaraskan dengan dengan ekosistem pendidikan yang ada. Hal ini tidak boleh menggantikan sistem pendidikan tradisional yang melibatkan guru, sekolah, dan orang tua, meskipun menawarkan berbagai informasi dan memungkinkan pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, peran teknologi dimaksud sebagai alat untuk menunjang proses pembelajaran, membuka akses, dan meningkatkan kualitas. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa kelemahan utama dari transformasi kurikulum yang mendorong perubahan dari pembelajaran berbasis konten mata pelajaran menuju kurikulum yang lebih luas pada era digital ini? Nah, ini saya ambil jurnalnya, jawabannya ini dari jurnalnya Lubis et al. Tahun 2022. Dalam era digital yang penuh tantangan, transformasi kurikulum di Indonesia seperti kurikulum Merdeka menawarkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap siswa. Transformasi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri, inovatif, dan kreatif, serta memposisikan guru sebagai fasilitator untuk memimpin dan mendorong proses pembelajaran. Menerapkan kurikulum Merdeka juga membawa manfaat besar seperti siswa yang lebih siap menghadapi dunia kerja yang berubah-ubah dan guru yang berkembang sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung, menginspirasi, dan mengarahkan siswa dalam pengembangan potensial mereka. Dengan demikian, transformasi pada Indonesia ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih kompleks untuk pembelajaran yang efektif dan aktif. Nah, kesimpulannya, kelemahan utama dalam pendekatan penelitian terhadap efektivitas platform pembelajaran jarak jauh di instansi pendidikan tinggi di negara berkembang adalah kurangnya studi tentang efektivitasnya, sehingga menyebabkan ketimpangan pemahaman. Untuk kelemahan utama pendekatan
pemerintah Indonesia dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pendidikan dasar adalah perlunya menyelaraskan peran teknologi dengan ekosistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, peran teknologi dimaksud untuk mendukung proses pembelajaran, memberikan akses, dan meningkatkan kualitas. Untuk kelemahan utama dari transformasi kurikulum yang mendorong peralihan dari pembelajaran mata pelajaran berbasis konten ke pembelajaran yang lebih luas di era digital ini adalah perlunya menyelaraskan kebijakan dengan tujuan transformasi kurikulum yang pentingnya dan pentingnya penerapan bahasa sebagai cikal bakal implementasi. Berikut adalah daftar referensi yang saya ambil untuk memaparkan jawaban tadi. Mungkin sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.